Gugatan cerai Baim Wong terhadap Paula Verhoeven istrinya menjadi perbincangan satu Indonesia. Pasalnya Baim menggelar konferensi pers untuk membeberkan penyebab keretakan rumah tangganya dengan Paula. Seolah merasa dihianati, Baim menuding Paula selingkuh dengan teman baiknya sendiri sejak November 2023 silam. Alih-alih mendapat dukungan netizen, Baim justru banyak dikecam oleh warga plus 62. Paula yang tengah belajar istiqomah, berhijab, dan ingin hijrah berusaha menanggapi tudingan Baim dengan bijak. Di Instagramnya, ibu dua anak ini menulis, "Level tertinggi kamu berdamai dengan diri sendiri adalah tak masalah kalau orang lain salah paham tentangmu, selama Allah Maha Tahu segalanya." Maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Kalau keluar dari rumah secara resmi itu seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Persoalan yang paling krusial itu 1 tahun November. Dia sempat ke satu tempat, dia ngobrol dibalikan, disuruh kasih kesempatan. Oke, saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Di captionnya, Paula seolah ingin menegaskan bahwa Baim hanya salah paham tentang hubungannya dengan laki-laki lain yang dituding Baim sebagai selingkuhannya. Unggahan Paula itu banyak mendapatkan respon positif dan dukungan dari sejumlah artis seperti Titi Kamal, Shireen Sungkar, Gina Yobi, dan Tias Aristia. Kalian kalau lagi dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang hadapin? Benar. Kalau pengen Allah yang hadapin, amalkan ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun. Tenang aja. Jangan reaktif, jangan responsif. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, ini dikasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Ayah saya bilang selesaikan. Kalau aku sih nggak ada rumah tangga pasti yang mau bercerai. Kalau seandainya itu terjadi pasti ada something problem. Jadi aku cuman pesennya jangan sampai anak-anak terganggu atau tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya, itu aja. Boleh kita bercerai, boleh kita berpisah, tapi hubungan tetap baik apalagi untuk anak-anak. Tercipta 2 kubu di media sosial, kubu Baim dan kubu Paula. Sejumlah sohib kental Baim seperti Wulan Guritno dan Melanie Ricardo juga mendukung ayah 2 anak itu. Namun secara meyakinkan, Baim dan Fahmi Bahmid, kuasa hukumnya, mengaku memiliki bukti perselingkuhan Paula dengan pria idaman lain yang akan dimasukkan ke dalam materi pokok perkara untuk menguatkan gugatan cerai Baim. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu. Even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada. Saya katakan berkali-kali ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui, harus dilakukan karena ini tidak boleh menimbulkan penderitaan terus-menerus terhadap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. Pokoknya mah doa yang terbaik, kita kan nggak pernah tahu kalau jadi orang luar ceritanya seperti apa, kan semuanya pasti proses. Jadi aku juga tidak berhak gimana, yang penting support untuk selalu saling ini aja, punya damai sejahtera ngelewatin semua musim yang sekarang gitu. Saya doa yang terbaik, tapi maksudnya aku kan lagi mau attending, nanti boleh. Tapi emang bener Kan udah diceritain Mas. Bola panas pun semakin menggelinding liar ketika nama Dimas Seto, suami Dini Aminarti, terseret ke dalam pusaran konflik rumah tangga Baim dan Paula. Dimas disebut-sebut sebagai teman baik yang menikung Baim. Percaya 100% pada kesetiaan suaminya, Dini Aminarti pun auto merespon isu yang berkembang liar itu. Lewat Instastory-nya, Dini menulis,
Semangat sayangku @dimaseto_1. Beberapa menit sebelumnya, Dini juga memposting foto Dimas dan menulis caption, "Senyum 3 jari aneka, senior aku nih, karena kami percaya semua akan indah pada waktunya sesuai janji Allah." Kagak ada, beda jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Udah, jadi saya close supaya tidak liar, tidak liar. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung, nggak nyambung. Seperti yang dilansir sejumlah media online, kabarnya Baim mengklarifikasi isu Dimas Seto sebagai selingkuhan Paula. Ayah 2 anak itu membantah Dimas sebagai laki-laki yang ia curigai sebagai laki-laki yang dipilih Paula. Sambil meneteskan air mata, Baim pun menyebut bahwa kebaikannya pada laki-laki itu seolah dibalas dengan air tuba. Lantas siapakah laki-laki yang dicurigai Baim sebagai selingkuhan Paula? Ada di sini namanya. Kalau Anda mau tahu siapa, tanya ke Humas. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua. Suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Jika kisru rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven belum bergulir ke pengadilan agama, konflik rumah tangga Kimberly Ryder dan Edward Akbar semakin panas ketika memasuki keterangan saksi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Salah satu alasan Kimberly menggugat cerai keponakan Tamara Blazensky itu adalah karena Edward sering melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada anak-anak dan istrinya. Kemarin Kimberly dan ibundanya Irvina Zainal serta Maci Ahmad kuasa hukumnya mendatangi Komnas Perempuan untuk melaporkan Edward atas dugaan KDRT. Sejumlah bukti berupa foto dan video diserahkan Kimberly kepada pihak Komnas Perempuan. Tapi benarkah bukti konkret KDRT yang ada di handphone Kimberly sudah dihapus oleh Edward? Tadi itu kita ke Kementerian PPA. Jadi udah melaporkan ke sana dan di sini juga Komnas Perempuan tentang kekerasan antara fisik dan psikis. Ya bukti-buktinya kita juga ada bukti video, bukti juga dugaan KDRT, ada foto, ada juga ya, lebam juga. Jadi bersyukur loh. Makanya depan gue baik-baik taunya di belakang. Anak gue tuh setia taunya apa ya, dia menutupi semua. Sempat berusaha menutupi aib Edward di hadapan publik, kini Kimberly dan ibundanya malah seolah bertekad menguliti keburukan Edward selama menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Tekad itu dipicu oleh perilaku Edward sendiri yang tidak menepati kesepakatan untuk cerai secara baik-baik tanpa mengumbar aib keluarga. Bukannya berpegang teguh pada janjinya, Edward justru membawa kabur mobil milik Kimberly sehingga artis berdarah Inggris itu terpaksa melaporkan suaminya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya nggak ada, tapi kenal lo bikin dipersulit, lo bikin masalah, kok jadi ya udah. Kacau semua. Yang membuat aku masih bertahan ya gimana ya, baru nikah berapa tahun atau berapa bulan doang, malu juga kan ya. Terus udah gitu dia selalu ingetin, oh ya Pak, pasti 5 tahun pertama itu paling susah dalam pernikahan. Terus mikirin habis itu punya anak, mikirin anak-anak, terus mikirin kita punya rumah bersama juga. Kan jadinya ribet semua, banyak faktor lah ya. Seolah ingin balas dendam, Edward melaporkan Kimberly ke KPAI atas dugaan kekerasan terhadap anak. Video yang memperlihatkan Kimberly sedang memarahi anaknya dijadikan Edward sebagai bukti kekerasan terhadap kedua anaknya. Hal itulah yang membuat Irvina Zainal naik darah hingga tak ada ampun lagi buat Edward baik di kasus perdata maupun pidana. Kita yang siap 24 jam akhirnya capek, akhirnya meledak, akhirnya habis dimarahin sama suami pula, habis berantem sama suami pula, akhirnya
kena ke anak. Bukannya aku mencari simpati, cuman ya gimana ya setelah itu aku pun minta maaf sama anak-anak. Kenapa di saat kita mempermasalahkan di mana keberadaan seorang bapak dalam hidup anak-anaknya, baru saya dilaporin ke KPA, itu kenapa? Mau laporan, ayo kita lapor balik. Yang saya tahu Kimberly Ryder sosok penyayang buat anak-anaknya, sangat menyayangi anak-anaknya, kan terbukti di momen-momen itu kan kelihatan kan anak-anaknya sangat manja sama Mbak Kimberly Ryder kan. Ya, sejak awal konflik rumah tangga itu bergulir di media sosial dan hiburan, Edward seolah ingin memutarbalikkan fakta, memposisikan dirinya sebagai korban dari istri yang banyak menuntut. Padahal menurut Irvina, selama 6 tahun pernikahan, putrinya hanya diberi uang bulanan 2 juta rupiah oleh Edward. Kimberly merahasiakan penderitaan itu kepada keluarganya sampai ia tak sanggup lagi menghadapi perilaku Edward yang semakin tak terkendali sehingga membutuhkan obat penenang stres. Dari dulu itu dia minum antidepresan dia. Jadi ada beberapa obat yang dia minum untuk meredakan depresi lah ya, sejak ibunya meninggal. Cuma kan ibunya meninggal itu kan 2010. Sekarang udah 2024. Jadi udah terlalu lama pemakaiannya. Pekan depan, sidang cerai Kimberly versus Edward akan kembali digelar masih dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak tergugat. Kimberly merasa Edward sengaja mengulur-ulur sidang sehingga agenda pembacaan eksepsi harus dijadwal ulang. Lalu benarkah jika Edward kembali melakukan playing victim, Irvina Zainal akan membeberkan bukti baru terkait perilaku negatif Edward? Gue baru dapat kabar hari ini yang gue belum tahu kemarin itu sampai kaget banget, asli. Sampai wah nih kacau nih, sampai kayak ngerasa tuh, aduh darah gue lebih tinggi lagi gitu, kayak api gitu. Tapi ya udah, tapi tolong aja gue bilangin ya, Dok, setelah lo mendengar berita ini, cari kedamaian, jangan cari masalah lagi, oke? Kalau lo mencari masalah lagi setelah gue bicara ini, gue akan keluarin lagi berita.